Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Walaupun kita mungkin banyak dari umat Islam, bahkan juga yang non muslim sedang dihantui rasa takut dengan virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, wabah ini dari muka bumi ini, sehingga kita khususnya bagi umat Islam bisa menyambut bulan Ramadan dalam keadaan nyaman, sehat, dan pastinya juga berkecukupan lahir dan batin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke tema, ya ini tentang tanya jawab seputar bulan Ramadan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, selaku warga Indonesia yang baik, kita mengindahkan instruksi dan arahan dari pemerintah, begitu juga dari ulama, untuk tidak membuat atau melaksanakan sebuah kegiatan yang yang menyebabkan berkerumunnya manusia atau orang-orang banyak, sehingga kajian itu kami ganti dengan kajian online, live streaming melalui page kami Ustadz Bitoh Purnomo Official. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena ini sifatnya tanya jawab, mungkin kesannya ini adalah kajian fatwa, ya. Ingin kami tegaskan, dan mungkin akan kami sering ulang penegasan ini. Yang pertama, ini bukan fatwa. Bukan fatwa karena saya sadar betul jauh dari standar seorang mufti, yaitu seseorang yang memiliki kapasitas, kredibilitas untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Jadi saya sama sekali bukan memberikan fatwa karena saya jauh dari standar mufti. Tapi apa yang saya sampaikan, ya, atau apa yang sedang kita lakukan ini bukan sedang berfatwa, tapi sedang meriwayatkan. Al-Imam Hasanain Makhluf dalam salah satu kitabnya menyampaikan bahwasanya tugas ustadz, ya, yang ada di daerah-daerah, di kampung-kampung itu sebagai perawi, yaitu meriwayatkan hasil fatwa dari ulama atau lembaga yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan fatwa. Jadi saya ini tugasnya ya saat ini ya perawi saja, meriwayatkan apa yang saya baca dari buku-buku referensi untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat umum. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, jawaban kami mohon jangan dijadikan standar kebenaran. Ya, sekali lagi jangan dijadikan standar kebenaran, artinya siapapun memiliki pandangan yang berbeda dengan kami atau jawaban-jawaban yang kami sampaikan, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, ya. Begitu juga dengan kita, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau mau dijadikan pegangan, ya, dasar dalam menjalankan agama, insya Allah apa yang kami sampaikan ini kami usahakan semaksimal mungkin, ya, bersumber dari dalil-dalil dan referensi yang mu'tabar, insya Allah. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun, baik atau telah disampaikan kepada kami, baik secara langsung, ada yang lewat SMS, ada juga melalui kajian, majelis-majelis, ya, ke kami. Kemudian kami telaah, ya, saya baca referensi, kemudian saya sampaikan jawabannya melalui live streaming kali ini. Semoga manfaat dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan saya awali dengan kalimat, ya la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, ada pertanyaan ini biasanya dari ibu-ibu, di mana sering datang bulan pas di bulan Ramadan.
Di satu sisi dia tahu betul bahwasanya dalam kondisi haid dilarang untuk berpuasa, tapi di sisi lain yang bertanya ini pernah menyampaikan, gimana kalau saya pengen menemani suami saya Pak Ustadz, ya kalau dia puasa sendirian nggak enak, atau mungkin ibu itu lagi mendidik, melatih anak-anaknya sedang berpuasa, sedangkan dia kalau nggak puasa nanti anak-anaknya yang belum paham tentang hukum menstruasi dan sebagainya mengira ibunya nggak puasa. Nah, bolehkah saya puasa dalam kondisi menstruasi ini, Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang sampai ke kami. Bismillah, jawabannya, para ulama sepakat dilarang bagi seorang wanita yang sedang menstruasi untuk berpuasa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', kemudian juga Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan ini imam dalam madhab Imam Hambali, juga Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, ini juga imam dalam madhab Imam Malik, hampir kesemuanya memiliki redaksi yang sama, di mana ajma'al ulama bersepakat bahwasanya dilarang, tidak sah juga ya seorang wanita yang sedang menstruasi untuk berpuasa. Bahkan bisa haram ya. Kalau itu dia sudah sadar betul itu batal tapi dia tetap laksanakan, artinya dia sedang mempersembahkan kepada Allah ibadah yang batal, ibadah yang tidak ada maknanya, dan itu jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun Pak Ustadz, itu tadi saya pengen sambil didik anak, nemenin suami saya puasa, gimana? Ada caranya. Semoga trik ini tidak melanggar, dan saya kira tidak melanggar. Dimana silahkan ibu atau siapapun yang ingin berpuasa dalam kondisi menstruasi, silahkan ikut sahur, tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sehingga anak itu menganggap kita berpuasa sampai berbuka bersama. Tapi satu hal yang jangan dilakukan, jangan niat berpuasa. Karena kita tahu rukun sahnya puasa ini yang menentukan adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya kalau dia cuma menjalankan satu rukun saja, yaitu menahan, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak niat, ya tidak puasa namanya. Artinya dia tidak sedang berpuasa, tidak sedang melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian insya Allah ibu yang mau puasa dalam tanda kutip ya, atau menemani anak atau suaminya, boleh-boleh saja dengan syarat tidak diniatkan. Dengan demikian itu bukan puasa lagi namanya, cuma ya niat diet misalnya, atau niat menemani suaminya ya, agar tidak dianggap beribadah puasa dalam kondisi haid. Saya kira itu jawaban yang pertama untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nah ini pertanyaan seingat saya pernah ditanyakan di beberapa majelis kami, juga dari saudara kita dari Tekad, Bang Alba, mungkin juga nonton pada kesempatan kali ini, bertanya bagaimana anggapan sebagian orang yang sudah mendengar azan subuh, kebetulan sahurnya belum selesai. Nah, mereka beranggapan boleh menyelesaikan sahurnya, boleh menyelesaikan minumnya, ya. Apakah pandangan dan perspektif ini benar? Ya, coba saya akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika mau menjawab ini teringat dulu saat di pesantren, ya. Saat masih belajar dulu kami juga sempat memahami seperti itu. Jadi lagi sahur, belum selesai, tahu-tahu azan. Akhirnya kami pun menganggap boleh kita lanjutkan saja minumnya sedikit untuk sekedar memenuhi hajat dan melancarkan pencernaan. Setelah kami pelajari, rupanya hal itu jelas tidak boleh, alias membatalkan puasa. Karena definisi puasa adalah al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar yang ya biasa ditandai dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari, atau yang biasa ditandai dengan azan maghrib. Artinya kalau kita makan setelah azan subuh ya batal. Nah, di sini saya akan coba jelaskan
lebih mendetil dan meluruskan kesalahpahaman sebagian orang. Yang pertama, perspektif bahwasanya boleh, anggapan bahwasanya boleh makan walaupun sudah azan memang seakan didukung oleh beberapa redaksi hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian mendengar azan. Mendengar azan kata Rasulullah. Kemudian kebetulan di tangan kalian masih ada segelas air yang belum diminum. Jangan diletakkan dulu kata Rasulullah, tapi silahkan diminum dan penuhi hajat. Hadis yang senada juga dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Dari hadis ini, sebagian orang yang mungkin bisa dianggap terburu-buru dalam menyimpulkan hukum, memahami, ini jelas ini perintah dari Rasulullah, boleh kita walaupun sudah dengar azan, kalau belum selesai sahur ya silakan diminum, silakan dilanjutkan sahurnya sampai memenuhi hajat kita. Saya katakan pemahaman Anda atau kita jika memahami seperti itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan makan, silakan minum sampai terlihat benang putih dari benang hitam. Ya, maksudnya adalah sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Artinya silakan makan di malam hari, minum, melakukan hal-hal yang dilarang di saat puasa di malam hari sampai waktu fajar. Begitu sudah datang fajar, berhenti. Nggak boleh lanjut. Kalau lanjut, batal. Kalau lanjut, batal. Bahkan Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya mengatakan kalau lagi makan, mungkin baru sebagian tertelan, sebagian masih tersisa dan terdengar azan subuh, kata beliau yajibu majjoh, harus disembur, dibuang, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal. Yang jadi pertanyaan, Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan hadis yang Ustadz sebutkan tadi yang seakan Rasulullah mengizinkan kita untuk melanjutkan sahur kita meski sudah azan? Nah, disinilah pentingnya belajar ilmu usul fikih bagi siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sudah menjadi ketentuan dan harga mati untuk mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu usul fikih. Apa itu? Yang pertama, cari dulu redaksi-redaksi lain. Karena ketika ada benturan antara hadis dengan ayat, sebisa mungkin dijamak, dikorelasikan, disinkronisasikan. Yang dalam bahasa usul fikihnya disebut dengan al-jam'u atau at-taufiq. Ya, mensinkronisasikannya. Jangan dibenturkan, karena nggak mungkin kedua-duanya wahyu dari Allah. Yang satu dari Rasulullah, satu dalam Al-Quran, dan dua-duanya wahyu Allah, nggak mungkin saling berbenturan. Pasti ada yang salah dari pemahamannya. Nah, ketika ditelisik, dicari, subhanallah, kita dapatkan dalam banyak riwayat, diantaranya dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anna Bilalan yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Bilal itu kalau azan malam. Sehingga Rasulullah berpesan, kulu washrabu, makan dan minumlah. Walaupun sudah dengar azannya Bilal, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai sahabat Abdullah bin Ummi Maktum azan. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Karena sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak azan kecuali sudah benar-benar datang waktu fajar. Nah, dari hadis ini dapat dipahami, oh begitu rupanya. Artinya di zaman Rasulullah ini rupanya ada dua muadzin. Yang pertama muadzin yang dilaksanakan oleh sahabat Bilal bin Rabah, dan azannya bukan azan subuh, tapi azan bangunin orang untuk sholat tahajud. Persis kalau kita hari ini di Madinah atau saat umrah di Mekah, di sana ada azan 60 menit kurang lebih dari sebelum azan subuh dikumandangkannya azan untuk bangunin tahajud, untuk bangunin sholat malam. Nah, yang kedua, muadzin keduanya Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta itu, ya, yang tunanetra, radhiyallahu anhum jami'an.
Ya, itu kalau adzan pas azan subuh. Dari sini bisa kita simpulkan artinya hadis yang pertama tadi, yang mana Rasulullah mengatakan kalau dengar azan dan tangan kalian masih megang segelas air, lanjutkan saja, maksudnya azannya Bilal, yaitu azan sebelum sholat subuh, azannya tahajud. Tapi kalau sudah azan subuh, yaitu azannya Abdullah bin Ummi Maktum, maka jangan jangan makan dan jangan minum. Justru kalau dilanjutkan batal puasanya. Nah, dalam konteks Indonesia yang saya kira kebanyakan, wallahu a'lam ya, kebanyakan jarang yang melaksanakan azan 2 kali, rata-rata azan sekali, yaitu azan subuh. Artinya di Indonesia ini kalau sudah dengar azan subuh ya sudah, berhenti. Kalau lanjut batal. Nah, kurang lebih kesimpulannya demikian. Jadi kalau azan sudah dengar azan subuh, berhenti, stop, jangan lanjutkan. Yang ada di sisa di mulut disemburkan, dibuang, langsung kumur-kumur dan disemburkan lagi. Nah, sebelum melanjut ke pertanyaan yang berikutnya, ingin saya sampaikan beberapa pesan penting. Dari sini kita pahami rupanya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu nggak semudah yang dibayangkan. Ayo kembali kepada Quran, ayo kepada Sunnah. Apalagi mengatakan kalau hadisnya sudah sahih ya sudah cukup. Oh enggak, ini buktinya. Kalau dia cuma ngambil hadis yang pertama tadi, yang dari Sunan Abi Daud, maka bahaya, dia akan memberikan fatwa kepada orang boleh makan minum walaupun sudah azan subuh. Padahal setelah dikaji, dipelajari, dikombinasikan, ya, dikumpulkan redaksi dari banyak redaksi hadis, rupanya akan saling berbenturan, dan disinilah muncul urgensi dan pentingnya ilmu usul fikih. Jadi yang mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harga mati mempelajari usul fikih. Dan tidak mungkin bisa belajar usul fikih kalau bahasa Arabnya tidak baik. Dan dari sinilah maka kita harus merujuk kepada ulama jika kita tidak mampu untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sekedar tambahan saja biar memantapkan saja apa yang ingin kami sampaikan. Pertanyaan yang ketiga, ya, pertanyaan yang ketiga. Dikira sudah azan, padahal belum, tapi sudah telanjur buka, batal enggak Pak Ustadz puasanya? Ini pernah terjadi juga di rumah saya, tapi bukan saya, ya. Ini adik saya sendiri, ya. Waktu itu tidur, mungkin ya, tidur habis asar, dengar suara alarm azan, atau kalau nggak salah azan di TVR, di TV ya, azan Jakarta. Begitu bangun melek saking hausnya mungkin, langsung ke dapur, langsung minum. Sedangkan kita saat itu sedang menanti azan di rumah. Kebetulan rumah kami di Bandar Lampung dan belum azan. Sehingga sang adik itu, loh, belum azan ya, tapi sudah terlanjur minum. Nah, mungkin ini sama dengan pertanyaan yang sampai ke kami, batal nggak nih puasa yang demikian? Yang dengar azan, padahal itu bukan azan, bisa dari alarm, bisa dari TV, atau dari mana, atau mungkin mimpi kali, ya, mimpi azan, bangun langsung minum, macam-macam. Nah, jawabannya adalah puasanya batal. Puasanya batal. Ini juga berlaku bagi yang sahur. Ya, kadang-kadang dulu saat kita ngekos gitu ya, atau mungkin sebagian dari kita masih ada yang dalam kosan, mati lampu, nggak punya jam, baterai lowbat, habis melek, dia ini udah azan subuh belum ya, bingung, udah azan semua, sahur soalnya, karena ragu, tengok sana sini kayaknya masih gelap, dia makan. Begitu makan, terdengar dari ujung sana suara dari masjid, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sudah selesai sholat subuh. Berarti dia makan, azan subuh sudah berlalu. Pertanyaannya nggak, orang begini nih batal nggak? Jawabannya batal. Apa dasarnya? Banyak. Di antaranya kaidah fikih, juga terkadang disebutkan dalam buku-buku usul, termasuk Al-Imam Asnawi dalam kitabnya At-Tamhid fi Takhrijul Furu' 'alal Usul. Ada kaidah bunyinya begini, la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak dianggap dugaan yang jelas-jelas salah. Tidak dianggap, tidak diakui sebuah dugaan yang terbukti salah. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Contoh sebelum masuk ke puasa nih ya. Saya pulang dari safar, dari luar, sampai ke rumah ada air. Saya
berpikir ini air najis apa suci ya. Tapi saya menduga, dugaan saya kuat, suci lah ini, suci dan mensucikan. Artinya bisa dipakai wudhu. Akhirnya saya wudhu. Setelah saya wudhu, semua selesai, saya sholat misalnya. Begitu assalamualaikum, salah satu anggota keluarga ngasih tahu, Kak misalnya, atau Mas, tadi wudhunya pakai air yang di mana? Ini air yang di bak ini. Astagfirullahaladzim, tadi itu ada bangkai tikus, anakan tikus mati di situ. Atau mungkin tadi itu ada anjing masuk sini jilat-jilat. Kebetulan airnya kurang dari 2 kula. Sehingga dibuang dan lupa buang airnya. Artinya ada yang menginformasikan dugaan saya tadi yang menduga itu air suci sudah terbukti salah. Dan ini fakta. Apa konsekuensinya? Tidak diakui dugaan tadi. Artinya air itu terhukumi najis. Artinya wudhu saya nggak sah, apalagi sholat saya. Bagaimana konsekuensinya? Ya ngulangin wudhu dengan yang air suci mensucikan, sholat lagi. Itu namanya la ibrata bidzannil bayyin khatau. Nah, Pak Ustadz, kaitannya dengan puasa gimana? Saya sahur atau saya buka, saya menduga sudah adzan. Kan duga itu. Kalau sengaja batal, ini batal, itu jelas nggak boleh. Ini dia menduga kayaknya sudah adzan. Tadi udah dengar adzan kok. Dia makan. Barang itu ada yang ngasih tahu, itu azan di TV di Jakarta, di Palembang mah belum. Atau itu mah azan alarm belum, masih 5 menit lagi, masih 10 menit lagi. Waduh, artinya dugaan dia sudah adanya azan maghrib salah, terbukti salah. Artinya dia buka puasa sebelum waktunya. Kalau buka puasa sebelum waktunya apa? Ya batal. Batal puasanya. Nah, masalah dia berdosa atau tidak tergantung. Kalau dia tidak serius, akhirnya mencari informasi, memastikan, ya sekedar meremehkan lah, udah azan itu, ya, maka ini bisa dianggap taksir, yaitu meringankan masalah, menyederhanakan masalah, dan itu bisa berdosa. Tapi kalau dia sudah mencoba mencari informasi sana sini dan tidak dapat info yang meyakinkan, akhirnya dia menduga sudah azan maghrib misalnya, dan dia buka atas dasar itu, lalu terbukti bersalah, insya Allah walaupun batal puasanya dan dia wajib menunggu wajib membayarnya setelah bulan Ramadan, insya Allah dia tidak berdosa. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Allah akan mengampuni dosa dari perbuatan kesalahan, ya, karena salah atau karena lupa atau dipaksa. Nah, salah yang dimaksud di sini adalah salah setelah dia mencari, berusaha, ya, semaksimal mungkin, ya, dan pada akhirnya rupanya terbukti salah. Dan ini pernah terjadi, ya, di kalangan sahabat, dan saya akan bacakan redaksinya, ya. Dari sahabat Hanzalah, riwayatnya dari Al-Imam Al-Baihaqi, beliau katakan, dan ini juga menjadi dasar kaidah yang saya sebutkan tadi. Kunna fil madinati fi syahri Ramadan wa fis sama'i syai'un minas sahab fa dhananna anna syamsa qad gharabat fa aftara ba'dun nasi fa amara Umar radhiyallahu anhu man kana aftar an yasuma yawman makanahu li'anna, kata sahabat Hanzalah, suatu ketika kami di Madinah di bulan Ramadan, langit ini mendung, gelap, sehingga sebagian dari kami mengira ini udah terbenam matahari ini, sudah boleh buka. Akhirnya sebagian dari sahabat buka puasa. Begitu terbukti belum terbenam matahari, akhirnya mereka sadar kalau mereka salah. Kata sahabat Umar, silahkan yang tadi sudah telanjur buka untuk mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Ya, ini juga menunjukkan bagi kita yang dugaannya salah, terbukti salah, maka tidak diakui dugaan tersebut, sehingga dia harus mengulang jika konsekuensinya batal. Semoga jelas, ya. Artinya yang kesalahan tadi jangan sedih kalau dia sudah berusaha maksimal mungkin untuk mencari informasi dan tetap terbukti salah, batal puasanya, tidak berdosa, tapi wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Khususnya bagi yang masih, ya, tinggal sendiri, ya, hati-hati, ini mungkin sering terjadi. Berikutnya, ya, minum obat
agar tidak haid. Minum obat agar tidak haid. Oh ya. Ini biasanya pertanyaan buat ibu ya, dari ibu-ibu yang mau berangkat haji dan umroh, khawatir sudah bayar berjuta-juta, puluhan juta, sampai di sana haid. Akhirnya dia nggak bisa umroh, nggak bisa haji, ya. Akhirnya dia berinisiatif untuk minum obat. Pertanyaannya, bolehkah ya kita minum obat penghalang haid? Gitu ya, penghalang haid agar bisa menyempurnakan ibadah haji dan umroh, termasuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya dulu ketika mendengar pertanyaan ini sempat mengira ini pasti pertanyaan kontemporer. Ini pasti pertanyaan modern, belum ada di zaman dulu. Tapi begitu saya menelisik, dan saya nanti akan coba bacakan redaksinya dari beberapa kitab, ya. Rupanya ini sudah dibicarakan sejak dari zamannya Imam Malik, dari zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi rupanya sudah ada ramuan juga zaman dulu untuk menghalangi turunnya atau keluarnya darah haid menstruasi. Ya, jawabannya insya Allah yang pertama, ya, ini sebagai jawaban yang pertama, sebetulnya kurang baik meminum obat itu, ya, karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya perempuan itu diciptakan dan ditetapkan untuk terjadinya menstruasi. Jadi pernah Rasulullah sepulang dari Isra dan Mi'raj itu mengatakan perempuan itu naqisatu aqlin waddin, perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Para sahabat dari kalangan wanita pun bertanya, "Ya Rasulullah, agama kami kurang dari mana?" Kata Rasulullah, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tahid?" Bukankah perempuan itu kalau sedang menstruasi dia enggak sholat dan dia enggak puasa? Dan itulah makna dari kurangnya agama. Minimal perempuan kan ada yang sampai 15 hari dan itu batas maksimal. Ya, dia haid. Artinya setengah bulan dia nggak ibadah sama Allah, nggak sholat, nggak puasa. Ya. Walaupun nanti kalau dia nggak puasa, tinggal diqadha di luar bulan Ramadan. Dan ini ada riwayat dari sahabat atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Fa nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah." Kami kaum wanita, kata Sayyidah Aisyah, diperintahkan Rasulullah untuk mengqadha puasa kami. Mengqadha puasa kami dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami. Artinya, memang perempuan itu jalankan saja sesuai fitrahnya. Tapi Pak Ustadz, saya ini bulan-bulan Syawal dan seterusnya kayaknya bakal banyak kesibukan, khawatir nggak bisa ngebayar. Jadi saya pengen puasa di bulan Ramadan. Boleh nggak? Para ulama mengatakan al-aslu fil asya ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh-boleh saja. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, boleh kita minum obat. Dan perempuan itu silahkan minum obat, boleh. Tapi dengan ketentuan dan rekomendasi dokter. Maksudnya, jika dokter setelah kita berkonsultasi kepada dia, kita tanyakan, boleh nggak nih dokter saya minum obat ini dalam kondisi tubuh saya seperti ini. Kata dokter, aman, nggak bahaya, dan obatnya juga jenisnya aman, nggak ada masalah. Insya Allah itu diperbolehkan. Nah, saya akan coba bacakan beberapa redaksi dari ulama-ulama terdahulu ini, ya. Saya juga sangat bahagia ketika mendapatkan redaksi ini. Misalkan dalam kitab Al-Mubdi', ini dalam kitabnya madhab Hambali, kitab Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni', ya, punya karangan Ibnu Muflih. Beliau mengatakan la ba'sa bi syurbi dawa'in mubahin liqat'il haidhi idza amina dararahu. Kata beliau, tidak masalah untuk seorang wanita meminum obat yang halal untuk memberhentikan haidnya, untuk menghalangi haidnya keluar. Dengan syarat apa kata beliau? Idza amina dararahu. Kalau itu dirasa tidak berdampak negatif ataupun bahaya. Dalam mazhab Imam Malik, walaupun Imam Malik redaksinya di sini memakruhkan, saya akan bacakan ketika ada seorang perempuan bertanya kepada beliau, takut haidnya turun duluan, boleh nggak minum obat untuk menghalangi haid itu turun? Kata beliau, laisa dzalika bisawabin wa karihahu. Kata beliau dalam kitab Mawahib Al-Jalil, ya, itu nggak benar. Perempuan yang minum obat untuk menghalangi haid itu nggak baik dan dimakruhkan. Apa yang dimaksud nggak baik dan nggak benar? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rushd, dan ini imam dalam madhab Imam Malik. Innama karihahu. Adapun Imam Malik
memakruhkan seorang wanita meminum ramuan yang menghalangi datangnya bulan atau datangnya haid, menstruasi, makhafata an tudkhila ala nafsiha dararan bidzalika fi jismiha. Khawatir dengan minum obat itu justru membahayakan. Ya, dimakruhkan oleh Imam Malik karena takut itu membahayakan perempuan tersebut. Artinya jika dipastikan oleh dokter obat itu tidak berbahaya dan kondisi wanita itu aman untuk minum, maka diperbolehkan. Singkatnya, bagi seorang wanita yang ingin berpuasa di bulan Ramadan full 30 hari atau 29 hari dengan cara meminum ramuan atau obat yang menghalangi datangnya menstruasi, itu dibolehkan dengan syarat aman. Dan yang menentukan aman tidaknya bukan kita pribadi, tetapi dokter, karena ini sesuai dengan keilmuan dan kapasitas seorang dokter. Wallahu a'lam. Yang terakhir kali ya, ini yang terakhir. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, nanti insya Allah pada minggu depan kita akan usahakan juga live streaming untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kami. Bolehkah memberikan bukaan puasa kepada orang mampu? Ini ya, berbicara tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Di antara sunnah bulan Ramadan itu adalah memberikan bukaan puasa. Ya, bahkan kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadisnya hasan sahih, kata beliau, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrih, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi an yanqusa min ajrihi aw min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Artinya kalau kita ngasih bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, kita akan dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa harus mengurangi jatah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Nah, fatwa Darul Ifta Mesir, ya, fatwa dari lembaga fatwa Mesir yang saat itu dipimpin oleh guru kami Profesor Dr. Nuruddin Ali Jum'ah hafizahullah. Beliau berkata, hadis ini sifatnya mutlak, man fattara sha'iman. Siapa saja yang berpuasa, mau kaya, mau miskin, mau mampu, tidak mampu, kalau kita kasih dia bukaan puasa, walaupun hanya dengan satu buah kurma, seteguk air, kita akan mendapatkan pahalanya. Artinya jawaban dari pertanyaan ini, bolehkah memberikan bukaan puasa kepada orang yang mampu? Jawabannya boleh, dan insya Allah tetap berpahala. Jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran, kita nyumbang bukaan puasa banyak ke masjid atau kemana. Kita tahu yang datang ke masjid kan nggak semua orang fakir, nggak semuanya orang miskin. Ada orang kaya, mungkin sebagian dari yang nyumbang itu ada yang khawatir, Pak Ustadz, kira-kira kalau yang makan orang kaya itu kita dapat pahala nggak? Salah sasaran nggak begitu? Jawabannya, jangan khawatir. Rasulullah, informasi dari Rasulullah itu berlaku baik untuk memberikan buka puasa kepada orang yang mampu ataupun yang tidak mampu. Walaupun kalau berbicara prioritas, orang yang tidak mampu jelas lebih diprioritaskan. Saya kira itu dulu ya. Walaupun tadi saran saya, ya insya Allah kita yang nonton video ini terutama jangan lupa untuk membuat planning. Insya Allah Pak Ustadz, minimal sehari lah kita berikan bukaan puasa kepada saudara kita dengan semampu kita. Jangan berpikir harus ya nasi makan rumah Padang atau nasi Padang, enggak. Apa saja, ringan, besar, ya, semampu kita, insya Allah itu akan bernilai pahala yang besar untuk kita. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya sebelum ditutup live streaming ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, jelas kami dengan segala keterbatasan menerima saran dan kritik, ya jika memang ada dari jawaban atau dari video kami yang perlu disempurnakan, perlu diperbaiki, kami menerima. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.